Welcome to Kitchen Talk bersama saya Chef Nurul. Kali ini kita kedatangan alumni dari Hotel Management. Halo Chef. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, aku perkenalkan dulu ya. Aku dulu Binusian 2019. Udah tua banget ya gue ya. Udah sekian tahun yang lalu. Udah ya? sangat sekian tahun lalu. Oke, nama saya Jose Valencio dan saya dari Cook and Bake City. Oke. Kesibukannya apa aja nih? Oke, aku sekarang sebagai head kitchen di tempat aku kerja ini di Cook and Bake City ini. Aku sekarang itu kesibukannya sama seperti sekarang. Kita bikin video, masak juga. Kita bikin video untuk masak juga. Aku juga ada kelas. Jadi nanti aku akan bikin misalkan masakan apa itu nanti akan jadi kelas juga. Kita juga ada produksi makanan juga. Jadi kalau teman-teman kalian mau belajar masak sama saya di Cook and Bake City. Oke. Kalau gitu hari ini pasti Jose juga akan masak nih ya? Betul banget. Kita akan masak apa nih Jose? Oke, ini aku akan bikin masakan Italia dua-duanya. Kita akan bikin dua resep. Gampang biasanya ya kalau Italia ya, bisa diikutin ya. Bisa diikutin, tenang aja. Dan ini juga gak usah khawatir karena nih bahannya mungkin yang aku sekarang pakai itu bahan premium, tapi tenang aja, bahan-bahan ini kalian bisa ganti juga dengan bahan-bahan yang gak harus premium juga. Itu gampang banget. Hari ini aku akan bikin menu tortellini. Tortellini isinya ada ricotta, parmesan sama bayam. Dan juga menu keduanya aku akan bikin risotto. Risottonya itu nanti aku akan pakai puree dari pumpkin atau labu. Oke, di sini aku udah ada. Ini ada tepung double zero. Sebenarnya kalau misalkan untuk pasta itu kita pakai yang namanya double zero. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ini aku pakai tepung bread flour aja. Ya. Yang proteinnya tinggi. Cakra, betul. Ya. Yang kalau bisa yang proteinnya tinggi. Ya. Kemudian nanti kita akan ada, mungkin Chef bisa bantuin aku nih. Kita akan pakai kuning telur. Oke, kuning telurnya berapa nih? 6. Kita pakai tepungnya berapa nih? Tepungnya di sini aku pakai ini tergantung dari, sebenarnya ini aku juga dari research juga selama aku bikin pasta ini. Jadi tergantung dari besar telurnya juga atau besar kelembapan dari tepungnya. Kalau misalkan tepung yang baru, itu kita pakai aja telur yang sedang. Medium. Ini aku akan tuang tepungnya di meja. Oke. Dan kalau untuk fresh pasta seperti ini, itu nanti aku mau kasih tahu bahwa kalau untuk proses masaknya itu nggak perlu terlalu lama, Chef. Iya. Jadi kalau fresh itu tergantung dari tebelnya. Kalau misalnya dia ketipisan 1 atau 2, kita cuma butuh waktu 2-3 menit. Kalau untuk yang pasta filling ya. Tapi kalau untuk pasta cutting seperti spaghetti atau mungkin seperti tagliatelle atau fettuccine, itu kita cuma butuh waktu 90 detik. Dan itu akan kita toast juga di saus selama sekitar 30 detik lah. Iya. Supaya dia masih tetap al dente. Ini aku akan kasih garam dulu. Nggak usah terlalu banyak. Cukup 2 jumput. Oke. Sudah? Sip. Nah, ini kita akan masukin di tengah. Seperti ini. Dan kita akan kasih dia olive oil. Kalau nggak ada olive oil bisa pakai minyak biasa aja juga nggak apa-apa ya. Vegetable oil ya. Betul, vegetable oil. Pakai minyak yang ada di rumah. Betul. Boleh. Nah ini nggak apa-apa. Kalau dia memang akan berantakan seperti ini. Nah, ini aku udah siapin scraper. Lalu seperti ini. Secara perlahan kita tusuk-tusuk pisah-pisah seperti ini. Sampai dia keaduk ya. Betul. Nah kalau misalkan males pakai tangan, kan kadang-kadang kan ya kalau kita di rumah males ya nyuci tangan atau apa kan. Ini kita bisa pakai food processor ya. Jadi kita tinggal pakai food processor, kita blitz selama 1 menit sampai dia nanti bentuk seperti crumble. Nah udah itu tinggal kita bentuk dan kita tinggal resting. Ini nggak perlu sampai kalis banget karena kalau misalkan yang udah aku coba ya, kalau dia terlalu banyak diaduk seperti ini, dia tuh nggak kenyal, tapi nanti kayak kenyalnya tuh terlalu kenyal banget. Tapi aku maunya itu dia pas kita gigit itu masih kenyal, tapi masih bisa kegigit langsung kayak tes gitu loh. Iya. Ini tinggal kita bersihkan di meja. Pastikan. Ya.
nanti akan jadi adonan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini akan kita wrapping dan kita akan resting dia di chiller. Berapa menit tuh restingnya? Kalau aku biasa minimal 10 menit sih. Setidaknya dia biar apa sih namanya? Bahasanya tuh nge-build dulu. Iya, buat flavornya, buat Iya, rasanya, betul, buat betul. dapat konsistensinya. Benar, ya. benar. Supaya dia bagus pada saat kita Betul. giling. Nah, seperti ini. Dan ini harus benar-benar make sure rapat. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak rapat, dia akan nimbul kulit kering Iya, di betul. ininya. Nanti jadinya nggak rapi pada saat kita Betul. gilingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sausnya dulu kali ya. Ya, boleh. Nah, di sini sekarang setelah kita bikin pastanya, kita akan bikin fillingnya dulu. Super gampang. Oke. Ini kita ada ricotta. Ricotta cheese. Betul. Jadi dia semacam keju tapi soft ya. Soft Biasanya cheese. memang kita pakai untuk isian. Betul. Gitu. Nah, ini kita ada pakai parmesan. Parmesan yang sudah di-grated. Parmesan juga adalah salah satu jenis cheese Keju. juga, keju juga, tapi dia hard ya, Betul. lebih keras. Nah, ini garamnya sedikit aja, nggak usah terlalu banyak karena kita sudah pakai parmesan karena parmesannya sudah asin. Dan di sini kita ada spinach, Apa itu spinach? bayam. Bayam. Ini kita pakainya bayam yang frozen, Frozen. ya. Nah, tapi kalau mau pakai yang fresh juga nggak apa-apa. Pakai fresh bisa, caranya gimana kalau pakai yang fresh? Kalau pakai fresh cukup beli di pasar yang bayam yang agak-agak lebar tuh. Ya. Kita petik-petik, kita rebus. Rebusnya itu juga nggak terlalu lama, sekitar 10 detik. Nggak nyampe sedih. ya. Cuma Tapi 10. harus mendidih ya. Iya, kayak itu jatuhnya kita kayak nge-blends atau kita ngerebus di air yang benar-benar mendidih. Kemudian kita peres dia sampai dia kering. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pakai cukup, nggak usah terlalu banyak. Kita pakai sekitar, kalau di tanganku nih sekitar 1 bongkahan seperti ini ya. Ini sekitar 1 genggam. Kemudian cukup kita rajang dia seperti ini. Dirajang halus aja. Iya, Asal tapi ya. asal. Nah. Kalau memang dia masih ada sedikit airnya, cukup kita peres seperti ini. Kenapa kita harus peras airnya? Kalau enggak nanti isiannya terlalu basah, Chef. Pada saat kita filling atau isi, nanti Kulitnya. melebar. Kalau nggak bisa sobek ya. karena Bener. basah. Baik. Oke. Sini terus mana aku kasih dia Black pepper. black pepper. Jadi ciri khasnya juga kalau Italia itu dia pakai black pepper, Betul. lebih wangi kayak Betul. ini. Ini konsistensi dari ricottanya. Ya. Seperti ini ya. Oke, sambil bikin nih, Jose cerita dong. Oke. Pengalamannya apa sih yang paling berkesan waktu masih zaman kuliah? Waduh. I know your story ya. Tapi mungkin yang nonton nggak Iya, tahu. mungkin nggak tahu. Sebenarnya kalau yang paling berkesan tuh banyak sih, apalagi yang zaman-zaman gua magang, kemudian pas Magang di mana emang? aku dulu magang di yang pertama di Westin, di seasonal taste-nya sama di bagian apa sih namanya tuh komisari dan cold kitchen-nya. Kemudian yang di Four Seasons, aku kedua di Four Seasons itu aku magang di bagian butcher dan juga di Alto restorannya yang Italia. Ah, Italia. Nah, ini makanya aku belajar Italia dari sana. Kalau pas kuliah gitu, kan kita ada praktek juga segala macam gitu. Apa tuh kira-kira yang apa sih yang bikin nanti pas lulus saya harus kerja di kitchen juga nih gitu. Dari dosennya juga sih, maksudnya ngajarnya juga enak banget. Dulu ada Chef Sarim, ada Chef Ulia, itu bener-bener yang thanks banget buat mereka yang bener-bener nge-encourage juga biar kayak kalau memang lu udah ngambil ini jalan, lu harus bener-bener tekunin, jangan sampai kayak lu udah bayar mahal tapi kayak aduh di tengah jalan gara-gara nggak kuat buat pressure-nya itu kayak lu langsung berhenti, itu jangan banget. Karena kan
mungkin aku mau kasih sedikit ya kalau buat yang anak-anak baru atau mungkin yang sekarang mungkin lagi magang. Iya. Maksudnya kita di salah satu hospitality yang pekerjaan yang cukup berat ya, apalagi yang namanya kayak kita pergi, kita bisa nggak liburan, kita bisa nggak masuknya pagi, dulu aku masuk jam 6 pagi, pulangnya jam 10 malam, disuruh ikut wedding gitu-gitu kan. Itu hal biasa, kayak nanti mungkin kita awal-awalnya capek, tapi nanti ke depannya tuh udah biasa, mental kita udah kebentuk, tenaga, power kita semuanya udah kebentuk. Itu memang kalian harus dari awal tuh udah, pokoknya intinya gua harus capek dulu di awal, nanti lo akan menuainya di akhirnya. Gitu. Keren ya. Mantap. Oke, ini akan aku wrapping dulu. Ini juga kita akan resting juga untuk nge-build flavornya juga. Sama ya, jadi tetap kasih kesempatan dia untuk saling mengenal antara cheese sama spinach. Bener. Terus rasanya biar tercampur dengan baik. Bener banget. Jadi pas dibikin kita udah enak rasanya. Dan aku bisa garanti kalian baru ngaduk gini, kalian cobain dengan yang kalian udah resting, itu hasilnya beda. Iya. Itu udah beda. Kalau ini masih musuhan ya. Ini masih musuhan. Kayak masih keju, spinach. Ya. Nah, untuk pembuatan skin pasta ini kita nggak boleh cepet-cepet. Kita harus benar-benar pelan-pelan, kita harus benar-benar bikin dia dengan baik. Kenapa? Kalau misalkan kita main langsung jebret gitu aja, dia nanti pada saat kita giling atau apa, dia akan mudah robek dan dia nggak akan elastis. Nah, ini kita gilingnya juga jangan langsung satu adonan seperti ini. Kita belah dua aja, kita setengah-setengah. Ya, ini hasilnya yang sudah seperti ini. Ini yang sudah di resting. Oke. Kemudian aku akan mulai. Nah, gampang. Ini aku juga udah siapin tepung. Tepung ini untuk dustingnya supaya dia tidak ini. Kita akan dusting di meja dan kita akan dusting dia di alat. Dusting itu dibedakin ya. Betul. Nah, di sini aku akan mulai dari yang paling besar dulu. Kita jangan pernah memulai dari yang tengah atau dari yang paling kecil. Kenapa? Kalau enggak, adonannya akan robek. Ya. Kalau di sini paling besar itu nomor 1, itu tergantung dari alatnya. Ada yang kalau yang punya aku di rumah itu paling besarnya dari nomor 7. Iya, betul. Nah, tergantung dari alat. Pokoknya pakai yang paling besar. Nah, ini kita sudah pipihkan. Ini kita akan mulai giling. Dilihat teksturnya masih kasar ya. Masih kasar. Dan kalau seperti ini, maksudnya nggak perlu dikasih banyak tepung juga. Karena kalau misalkan dia terlalu banyak tepung juga, dia akan cepet dry. Dia akan membentuk kulit. Nah, ini kita majuin satu. Jadi diikutin aja gitu ya. Tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil ya. Turunin lagi. Kalau di sini naik jadi. Iya, kalau ini naik dia. Naik. Oke. Dan memegang adonannya juga kita harus hati-hati. Kita nggak boleh ditarik. Ya. Bener, nggak boleh ditarik. Nah, kalau aku biasanya nih yang aku diajarin, kalau dia udah ke 3 kali ini kita lipat. Seperti ini. Seperti kita lagi bikin apa sih namanya, croissant ya itu. Iya. Nah, seperti ini. Ini supaya nanti dia hasilnya halus ya. Halus, betul. Kalau ini sekarang kita masih kasar banget. Betul. Seperti ini. Kita kembali lagi ke paling besar. Nah, kalau misalkan ini kan kita bikin pasta filling ya. Ya. Kalau bikin pasta filling itu kita bikin sampai ke tebalannya itu kedua sebelum terakhir. Kenapa? Kalau misalkan kita terlalu tipis atau apa, dia pada saat kita filling dia akan robek. Nah, jadi kecuali kalau misalkan kita bikin pasta yang tadi aku bilang, yang pasta cutting seperti tagliatelle atau apa, nah dia ketipisannya harus 1 seperti itu. Oke. Sambil cerita lagi ya, Jose. Oke. So far nih, selama dari kuliah kali ya, ngitungnya kita dari kuliah karena kuliah juga udah masak ya. Betul. Sampai terakhir nih, kira-kira menu apa sih yang paling sulit, yang paling susah yang pernah Jose buat? Aku itu lemah sebenarnya ya, lemah banget di pastry.
itu udah no debat. Kayak mungkin kalau untuk roti atau untuk apa aku masih bisa. Tapi kalau misalkan kayak untuk cake decorating atau apa itu aku kayak terlalu gimana gitu. Mungkin bukan sulit ya kalau itu ya, tapi lebih passionnya ya. Mungkin ke passionnya. Passionnya sama, saya juga nggak suka pastry. Kalau saya nggak suka lengket tangannya. Bener. Ya kan, begitu kalau pastry kita harus precise. Bener. Karena jadi kita di sini main sebenarnya kalau untuk masak itu kita main di feeling. Jadi kalau misalkan palate kita udah bagus, feeling kita udah bagus, pasti masak itu bisa. Kecuali kalau pastry memang mungkin ada beberapa orang bilang pastry itu lebih gampang karena kan kita kan stick to the recipe ya. Yeah. Tapi kan sometimes kita juga harus tahu pada saat kita bikin ini perbedaan gimana nih? Terus kayak ini kalau kelamaan diaduk seperti ini dia akan seperti apa? Kayak roti kan kalau kita terlalu overmix dia nggak akan ngembang. Kalau misalkan adonan overmix dia akan turun seperti itu. Tapi kalau di kitchen sendiri pernah nemuin menu apa yang susah? Kalau susah mungkin dilihat dari metodenya ya, jangan karena cuma ribet preparannya gitu biasanya sih metode sih. Tapi so overall aku pasta ini mungkin buat aku ribet sih. Kenapa? Karena kan selama aku kerja tuh aku tuh kan selalu R&D dan kayak aku tuh dulu aku belajarnya pasta dengan ukuran seperti ini, telurnya seperti ini dan tepungnya seperti ini. Tapi aku kayak mau nyoba nih kalau dengan perbandingan seperti ini hasilnya gimana? Kalau dengan telur yang besarnya seperti ini dengan tepungnya seperti itu gimana, itu kan udah sering research juga gitu dan ternyata aku dapat juga akhirnya untuk yang pasta seperti ini. Resep kamu Iya, berarti. betul. Oke, nice. Oke, udah seperti ini. Halus ya. Halus. Ini kita dusting sedikit. Kemudian kita akan cetak mereka. Ini paling diameter 8 paling 6 sampai 8. Oke. Ini nanti tinggal kita isi pakai isian yang tadi. Betul. Terus direbus ya. Sausnya apa nih rencananya? Sausnya aku bikin butter sauce aja sih yang simple aja. Nanti dia pakai butter, ada sedikit stok sama ada sedikit parmesan gitu. Oke, udah nih. Udah. Oke, tinggal kita isi. Nah ini kalau bisa ini ditutup di cover. Kalau dia nggak di cover dia kering. Nah untuk fillingnya ini kita akan taruh dia di dalam piping bag. Nggak usah semuanya. Ini kita taruh di tengahnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita pakai air. Ini kita sekelilingnya aja seperti ini. Dan kita tutup. Seperti ini. Dan kalau bisa rapat, benar-benar rapat. Ya. Seperti ini nih. Berbentuk seperti ini, kita kasih sedikit air. Jari kita yang tengah di sini untuk nahan ininya, kasih ini. Jempol, telunjuk. Oke. Kita kayak tarik ke atas. Seperti ini. Oke. Oke, sebenarnya hampir kayak dibuletin tapi kita tarik isinya ya ke dalam ya. Kalau langsung kita temuin ujung sama ujung akan jadi bulat. Benar. Oke, sini dulu boleh kali. Nggak apa-apa ya, sini ya. Oke. Apa kira-kira yang dirasain sama Jose nih sekarang nih, yang benar-benar ngebekelin Jose di dunia kerja ini, yang diberikan oleh hotel manajemen? Aku tuh dulu itu orangnya introvert. Ya. Bener-bener nggak bisa ngebuka apa ya gitu ya, kayak buat untuk ikut. Dulu sempat pengen ikut coba OSIS zaman-zaman dulu ya, itu nggak berani zaman karena sekolah ya. Zaman sekolah nggak berani ikut OSIS, nggak berani ini. Cuman pas masuk kuliah ini tuh kayaknya harus nge-build
diri sendiri gimana cara, dan thanks banget buat hotel manajemen, untuk para dosen juga, untuk Chef Nurul, untuk Chef Farah, itu udah benar-benar ngebantu kita banget. Yang namanya kayak kita dimarahin pasti dimarahin. Intinya gini, kalau dosen marah itu bukan berarti dia benci, nggak ya, tapi dimana dia ngelihat lu ada kesalahan seperti ini, ya lu harus berubah seperti ini. Karena lu itu diajarin di sini, bukan lu yang ngajarin dosen. Di rumah orang tua lu ya orang tua lu, tapi di sini orang tua lu dosen. Mending kalian dimaki sama dosen daripada kalian dimaki sama tamu. Dimaki sama tamu itu lebih nyelekit daripada lu dimaki sama dosen. Dimaki sama dosen itu dosen biar mau lu berubah, tapi dimaki sama tamu itu cuma buat goblok-goblokin lu doang. Jadi kalau udah masuk, udah dijalanin bener, betul-betul ya. jalanin aja, sepenuh hati aja, nggak perlu kayak aduh kok dosennya galak banget sih. Itu hal biasa. Dosen galak itu karena sayang sama kalian. Dosen banting barang karena dia keselan doang, udah gitu doang. Nggak usah khawatir. Yeah, still can make it. Hey, nice job. Oke, sekarang kita apa nih? Udah mendidih airnya? Mendidih, biarin dulu aja. Aku akan sekarang bikin sausnya dulu. Okay. Jadi sausnya kita siapin dulu. Nanti kan karena kan ini kan cuma 2 menit ya. Kita cemplung, saus sudah ready, angkat, cus. Masuk Jadi. Oke. Nanti ini kita ke saus. Oke, ini sausnya super simple. Kita hanya butuh stok atau air biasa. Dan kita kasih dia butter. Oke, seperti ini. Oke, kita biarin dia mendidih. Air, butter atau pakai kaldu. Nanti tinggal kita das dia dengan parmesan. Nah, ini sudah mulai mendidih. Nah, di sini nanti aku akan kasih parmesan, tapi kita make sure jangan kasih sekarang. Kalau kita masukin parmesannya sekarang, dia nanti akan jadi sticky. Jadi parmesannya itu hanya sebagai untuk apa sih namanya? Rasa doang. Jadi kita mau tetap ada tekstur. Nah, ini kita akan kasih sedikit garam. Dan sarisnya. Oke. Apinya gedein aja nggak? Ya. Nah, di sini kita akan kasih sedikit olive oil. Kenapa dikasih oil? Biar dia nggak menempel sebenarnya. Kita akan kasih sedikit garam untuk biar kulitnya ada rasanya juga. Terus kita tinggal cemplung. 2 menit ya tadi ya? Iya. Karena fresh pasta dia lebih cepat. Betul. Kita pakai. Sip. Oke. 2 minutes. Saus sudah mulai ready. Saus jadi. Ini tinggal nunggu 2 menit. Masuk ke saus, kasih parmesan, selesai. Tuh. Oke, ini sudah mau 2 menit. Biasanya sih lambang-lambang tanda-tandanya kalau dia juga sudah mengapung ya, seperti ini. Sudah ngambang ya, jadi dia nggak turun ke bawah. Benar. Nah, ini sudah seperti ini. Angkat, masuk ke dalam sini. Ternyata hasilnya 3 tahun setelah lulus sudah bisa membuat suatu masakan loh. Betul. Luar biasa Luar ya. biasa ya, gila. Terima kasih banget nih sama orang-orang. Oke. Dari sini aja kali ya. Thank you, Chef. Nah, dari sini kita akan masak dia. Udah mulai wangi. Udah mulai wangi ya. Oke, ini aku akan cobain. Oke. Tinggal kita kasih. Kurang apa nih? Tinggal parmesan. Udah, asinnya udah. Oke. Ya, bisa dilihat dia udah mulai kental. Ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak juga ya. Benar, si sausnya ya. Wanginya. Parmesannya sedikit aja ya. Nggak usah Tadi ya banyak-banyak. dibilangnya cuma buat rasa aja. Iya. Nice. Nah, kita wrapping.
Ini ya. Jam segini jadinya brunch nih. Iya, jadinya brunch. Oke. Ini biasanya kalau pasta gini kita untuk main course ya? Iya, buat main course sih. Jadi orang makan udah langsung kenyang, ada proteinnya, ada karbohidratnya, Udah ada lengkap. vegetable-nya. Betul, ya. udah lengkap. Udah all in semuanya. Ditutup sama si butter juga ada milknya di situ. Betul. Sip. Oke, nice. Nice. Oke, Sip. nice. Nice. Sip. Jadi satu apa namanya? Tortellini Tortellini sama ricotta. butter sauce. Iya. Tortellini with butter sauce. Oke. Yay. Nah, satu lagi. Sekarang kita akan Iya, bikin pakai risottonya. Sini aja ya. Yang satu lagi tinggal Risotto. risotto. Pumpkin risotto ya. Ya, betul. Pumpkinnya tadi sudah kita steam. Oke, sekarang kita akan ke menu kedua. Itu kita akan bikin pumpkin risotto. Pumpkin risotto. Ini simple banget bahannya. Kita cuma pakai pumpkin. Ini aku pakai yang namanya kalau di ini kabocha, Nah, kabocha tuh yang kayak gini ya. yang warna oranye. Nah, Soalnya pumpkin kan banyak ya Jose. ini aku pakai yang warna oranye seperti ini. Ini udah kita kukus atau kita rebus juga bisa. Kita akan blender dia. Oke. Nah, ini dia akan seperti ini. Oke, sudah terlihat. Nah, di sini sekarang kita akan bikin nasinya dulu. Oke, sekarang kita akan bikin menu kedua. Nanti proteinnya kita akan pakai udang. Udangnya cukup kita pensir biasa aja, cuman buat topping di atasnya. Di sini aku akan bikin risotto. Di sini risotto ini kita pakai beras khusus Italiannya, namanya arborio. Seperti ini. Kalau ngeliat bentukannya dia lebih Lebih bulet-bulet gede, ya. lebih bulat gede, Lebih gendut bulet, gitu. Kita akan mulai masak. Sudah kita panaskan ini. Oke. Pakai oil aja. Iya, Atau pakai. pakai butter Butter itu nanti kita pakai untuk terakhir. finishing ya. Finishingnya, kita finishing nanti ada butter sama ada si parmesan. Oke, sudah panas. Di sini aku ada onion, bawang bombay yang sudah dihaluskan. Kalau mau di apa istilahnya cincang kasar boleh, Boleh. ya. Tergantung kita mau dapat teksturnya apa ya. Betul. Kadang-kadang kalau ini kan kita sudah bertekstur, jadi bawang-bawangannya lebih baik tidak bertekstur ya. Betul. Nah, di sini kalau sudah, kita akan masak bawang bombanya itu sampai dia sedikit fragrance atau mulai wangi. Baru kita masukin si bawang putihnya. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung masukin dengan bawang putihnya lebih cepat gosong. Ya, karena kandungan gula di dalam bawang Betul. putih itu lebih tinggi. Lebih jadi, tinggi. Dia akan lebih cepat gosong. Oke, udah mulai wangi ya. Udah mulai wangi, baru kita masukin sih. Ini juga nggak usah terlalu banyak, segini aja. Sekitar setengah sendok teh lah. Sendok teh. Ya. Ini kita akan masak dia sampai wangi. Nah, ini kita masukin berasnya. Ini kita akan saute dia sebentar. Kalau untuk satu porsi kita pakai cukup sekitar 100 gram. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan masukin white wine. White wine di sini, tapi kalau misalkan yang untuk halal versionnya, kita bisa ganti dia dengan lemon juice. Ini kita pakai benar-benar real recipe-nya ya. Iya. Nah, apa sih gunanya white wine ini? Untuk ngebuang bau dari arborionya, kan dia ada sedikit bau ketis gitu ya. Nah, ini gunanya dari white wine-nya itu. Nah, tapi kita juga harus masak sampai dia benar-benar kering seperti ini. Gunanya apa? Kita mau ngilangin alkoholnya. Ya. Tapi kita mau tetap ada flavor dari si white wine-nya itu. Oke. Nah, kalau dari sini, ini sudah mulai, kita akan mulai memasak. Mulai kering ya. Kita akan mulai memasak si berasnya dengan kita tuang.
Kalau misalkan nggak ada kaldu, pakai air biasa aja. Nah, masak ini agak sedikit tricky. Kita harus pelan-pelan kasih dia air. Nggak bisa langsung banyak. Nggak kayak bisa kita langsung masak, banyak. Nasi ya. Kalau kita masak nasi kan 1:1,5. Betul. Nah, Langsung. kalau ini nggak bisa. Kita harus bener-bener pelan-pelan masak dia. Oke. Nah, kalau udah seperti ini biasanya sih, kalau udah misalkan udah matang nih, nggak habis, kalian jangan buang, simpen di dalam chiller. Besoknya kalian bulet-buletin, kalian goreng. Itu jadi salah satu snack Italia namanya arancini. Oh, udah mulai kental nih. Udah mulai kental kan? Tapi ini kita jangan kasih air dulu. Kita benar-benar kasih air tuh kalau dia udah benar-benar kayak Habis kandungan airnya habis. Tapi nggak habis banget, karena kalau kita terlalu habis banget, kering dia di bawahnya. Udah mulai mengering. Baru kita tambahkan airnya, tapi sedikit saja. Nah, segini-segini. Anggaplah kita lagi nuang satu ladle. Ya, setiap ladle. Ladle itu apa ya? Ini ya? Iya, yang apa ini namanya? Kalau kita di rumah bilangnya sih Aku bilangnya apa ya? apa ya kita bilangnya ya? Sendok sop. Ya, sendok sop gitu ya. Ini yang tadi Jelek banget. bahasanya Indonesia jelek ya sih. Kerenan bahasa Inggris. Iya, makanya Jadi gua- ini kalau yang tadi misalnya nggak ada gelas ukur gitu ya, adanya centong sup di rumah, kita bisa pakai centong sup gitu ya. Nah, dia sudah mulai kering seperti Sekarang ini. udah kurikulum nanti yang terbaru udah Hmm. dari semester 1 udah ada praktek sih. Enak ya, dulu saya semester 3 kan? semester 3 itu pun kayak Iya. masih Baru basic. bener baru Sekarang basic. semester 1 udah ada praktek. Enak sekali. Jadi prakteknya full semester 1 sampai semester 4 full. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, kita tinggal masukin si pumpkin puree-nya. Ini ya. Oke. Biar rasanya nyatu ya. Nyatu, betul. Ini udangnya perlu pakai apa aja nih saya? Pakai garlic, onion perlu nggak? Pakai garlic aja sih, salt pepper sama garlic aja biar dia lebih ada rasa garlicky aja sih. Nah, ini kalau misalkan mau ngeliat bisa dideketin, kelihatan nggak berasnya nih? Sorry. Tengahnya itu ya. Tengahnya ini masih putih, ya. Kita mau putihnya ini hilang. Kalau dia itu putihnya udah hilang, berarti dia udah matang. Udah siap, tinggal kita kasih butter dan kita kasih parmesan. Done, seperti itu, ya. Ini aja saya belajar semua sendiri, saya nggak ada yang ngajarin. Bagus kan Iya. ilmunya jadi nggak pakai. Kayak kok tiba-tiba masuk. Saya juga masuk di tempat kerja tuh nggak ada yang nutor. Bener-bener kayak nanti bikin resep ini ya, bikin ini ya. Gue kayak buka buku, buka internet, apapun dah gue jelajah dah semua. Tapi emang berkat Binus jadi lebih apa ya, kita mikirnya harus Knowledge-nya sama skill-nya udah ada. Iya. Tinggal ngembangin ya. kita tinggal ngembangin aja. Ngembangin sendiri. Kalau kita memang mau upgrade, kita mau banyak belajar, banyak baca gitu ya. Bener. Kita juga masih kasih kesempatan, kadang-kadang Jose masih suka nanya juga ya, Mm-mm. nge-DM gitu kan, Mm-mm. Chef ini apa gitu, kita nggak pernah putus Bener, komunikasi ya. betul. Jadi hotel manajemen tuh tetap sama alumni tetap ini ya. Satu keluarga gitu lah. Ini kita kasih garam. Ini udah boleh disote sekarang? Bentar lagi. Sebentar lagi deh. Oke. Warnanya jadi udah mulai ini ya. Oren. Mulai orange. Ini buat di ontoknya ya, Di Jose atas ya. iya. Ini kita buang kulit tengahnya aja ya. Iya. Kepala masih utuh, buntutnya masih utuh. Betul. Oke. Oke, Dan sip. Ini juga hampir done, tinggal aku finishing.
butter. Ya, seperti ini ya teksturnya. Dia nggak terlalu Masih- soupy, tapi dia creamy. Masih bulirnya masih jelas Betul. ya. Masih kelihatan. Jadi masakan kedua. Fine. Nice. Jadi ya. Jadi Kayaknya kita mesti panggil siapa nih? Kita panggil yang nyobain ya. Siapa nih yang mau cobain nih? Yuk. Oke, kita kedatangan tamu nih. Oh, yang ada tamu mau ya? cobain. Oke, silakan. Yuk, Mana tamunya? monggo, siapa nih? Halo semuanya, kenalin gue Rachel dari jurusan Mass Communication. Oke. Mau cobain yang mana dulu nih? Kira-kira Ini dulu kali ya. boleh? Suka butter nggak kira-kira? Suka banget. Oke sih, kalau biasanya soalnya takutnya kalau nggak tahu suka butter, mungkin agak sedikit menekan-nekan, ini kan memang dia butter sauce gitu. Oh, suka banget sih. Suka ya sih. Oke. Kita tunggu komentarnya. Langsung hap aja satu. Muat Jangan lah. dong, kan cewek biar cantik mama. Ah, Hmm. enak. Enak banget. Thank you. Ini ada parmesannya ya? Ada. Dalamnya parmesan, di sausnya juga ada parmesan, juga ditabur parmesan. Kejunya rich banget sih. Kalau nggak rich, kelewatan. Iya. 2:1. Iya makanya kan udah banyak banget kejunya. Enak sih. Enak ya? Aku suka banget. Dari 1 sampai 10? 10. Puji Tuhan. Keren. Boleh aku habisin aja nggak sih semuanya? Silakan. Boleh. Enggak, ntar aja. Nanti aja katanya. Off cam ya, off Oke, cam. yang kedua sekarang. Apa namanya, Jose? Pumpkin risotto. Pumpkin risotto. Hmm. Tadi ada yang bilang bubur. Coba kita cobain bubur atau bukan. Oke. Boleh sama Cobain. udangnya loh. Oke. Tapi hati-hati udang itu ada buntutnya, jadi ambil di tengahnya aja. Oh gitu. Aku makan buntut juga sih biasanya. Oh iya, oke. Kalau digoreng enak sih buntutnya. Ya, Garing. kalau gorengnya kering enak ya. Mm-mm. Nah, Ada yang yes. ini nggak Ini ada pisau. Kalau orang luar risotto pakai garpu juga. Oh iya. Mm-mm. Iya. Kan di sana nggak mengenal sendok. Iya sih. Sendok buat dessert, buat sup. Iya. biasanya ya. Udangnya rasa udang katanya. Agak ngeselin ya. Ini pertama kali aku nyobain risotto juga sih sebenarnya. Ternyata not bad sih, enak Enak ya. risotto. Biasanya kalau di Nggak sesuai, apa maksudnya jauh di atas ekspektasi aku gitu. Oh, Aku iya. pikir risotto tuh bikin enak gitu loh aku pikir. Thank you. Enak. Jadi secara keseluruhan rasanya, oh yang ini dulu tadi ini udah di rating. Yang ini udah di rating, yang ini ini- rating 1 sampai 10. 9,5. Wih. Keren. Oke, kita Oke. udah di penghujung acara nih, Jose. Yes, Chef. Betul, Thank you Chef. banget hari ini. Thank you banget juga, Chef. Ya, kira-kira apa sih harapan Jose buat jurusan Hotel Manajemen BINUS nih? Sebenarnya sebelumnya thank you banget. It's an honor bisa dipanggil lagi sebagai alumni di sini ya, kayak wah gitu. Berarti next time bisa lagi ya, Jose ya? panggil. Saya bisa. Saya kan bisa dipanggil kemana aja.
Harapannya mungkin untuk lebih ke siswanya sih aku ya, kayak mungkin sekarang kan kalian kalau bisa dibilang kan angkatan COVID ya, maksudnya kalian nggak mungkin dulu masih work from home, itu gue kerja kelas online ya kan. Mungkin kalian pas nyobain kelas offline kayak kaget, ya itu memang wajar sih akan kaget ya, tapi kembali lagi ke tujuan kalian apa sih, kenapa kalian ngambil hotel manajemen. Aku cuman bisa bilang bahwa hotel manajemen itu berat, apalagi di hotel ya, nggak cuman pokoknya F&B, dunia F&B itu cukup berat, apalagi kita harus mental kita harus kuat, power kita juga harus kuat, makanya lebih menghargai aja sih apa yang sudah kalian laluin selama COVID, dan bahasanya gimana ya? Aku cuman pengen kalian bisa lebih melihat ke depan, future kalian nanti gimana. Kalian harus bisa kuat, menyesuaikan ya. harus bisa menyesuaikan juga. Kalian harus kuat mental, kuat tenaga semuanya. Oke. Thank you banget Jose. Thank you banget Chef Nurul. Thank you semua buat yang lagi nonton. See you on the next episode. Thank you. Bye bye. Thank you semua.